Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar kewirausahaan yang bertema ide dan peluang usaha. Berikut nama-nama kelompok kami. Saya Sophia Kurnia Utami, NIM 311966064. Saya Hana Pujawit Kinanti, NIM 311966039. Saya Dinda Prati Arsyawati dengan NIM 311966047. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh teman saya. Saya akan menjelaskan timbulnya ide dan peluang dalam wirausaha. Terwujudnya suatu ide agar terrealisasi dibutuhkan suatu rencana. Karena dalam teorinya, bisnis sekecil apapun tetap memerlukan perencanaan untuk dapat merealisasikan ide bisnis yang lebih matang. Dalam perspektif Philip Kotler, ada beberapa prosedur standar untuk dapat merealisasikan ide bisnis yang benar dalam bentuk perencanaan bisnis, yaitu yang pertama pembangkitan gagasan, yang kedua penyaringan, yang ketiga pengembangan dan pengujian konsep, yang keempat strategi pemasaran, yang kelima analisis pemasaran, yang keenam pengembangan produk, yang ketujuh pengujian pasar, dan yang kedelapan komersialisasi. Selanjutnya ada 3 cara untuk mendapatkan ide menjadi peluang. Yang pertama, ide dapat digerakkan secara internal melalui perubahan cara-cara yang lebih baik untuk dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, ide dapat dihasilkan dalam bentuk produk dan jasa baru. Dan yang ketiga, ide dapat dihasilkan dalam bentuk modifikasi. Bagaimana pekerjaan dilakukan atau dimodifikasi cara melakukan suatu pekerjaan. Di sini akan menjelaskan tentang mengembangkan suatu ide usaha baru. Seiring dengan berjalannya waktu dunia bisnis ini akan selalu berubah dan tidak pernah berhenti mengalami perubahan. Pasang surut lingkungan bisnis selalu terjadi. Ada berbagai macam cara yang dilakukan orang dalam mengembangkan bisnisnya, seperti pernah ditulis pada tulisan terdahulu, antara lain dengan persiapan dalam mengembangkan usaha secara matang dan selalu melakukan inovasi bisnis. Apapun yang dilakukan dalam mengembangkan bisnis, kunci utamanya adalah kreativitas di dalam menentukan langkah dan upaya tersebut. Ada beberapa langkah untuk mengembangkan ide usaha. Yang pertama yaitu tetapkan dengan jelas pengembangan ide usaha tersebut. Kemudian tentukan tujuan khusus dalam pengembangan ide usaha. Upayakan agar setiap karyawan dalam perusahaan memahami dan mengerti pengembangan ide. Buat dan laksanakan sistem pencatatan prestasi pengembangan ide usaha. Berikan penghargaan pada karyawan agar prestasi pengembangan ide ini menjadi sebuah obsesi bagi mereka. Yang terakhir yaitu upayakan agar para karyawan memahami perannya dan berikan kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan usaha dalam prestasi perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber potensial peluang dalam wirausaha. Agar ide-ide yang masih potensial menjadi peluang bisnis yang real, maka wirausaha harus bersedia untuk mengevaluasi terhadap peluang bisnis yang ada. Proses penyaringan ide atau disebut dengan proses screening merupakan suatu cara terbaik untuk menuangkan ide potensial menjadi suatu produk dan jasa yang real. Adapun langkah dalam penyaringan atau Screening ide dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah menciptakan produk baru dan berbeda. Ketika ide dimunculkan secara real atau nyata, misalnya dalam bentuk ide barang ataupun jasa baru, maka produk dan jasa tersebut harus berbeda pada pasaran. Selanjutnya adalah mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengganti potensi-potensi yang dimiliki dalam pesaing. Yang ketiga adalah analisis proses produksi secara mendalam. Analisis ini sangat penting untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak, dan biaya yang dikeluarkan apakah lebih efisien dari biaya yang dikeluarkan oleh pesaing. Yang keempat adalah menaksir biaya awal. Menaksir merupakan biaya yang harus dilakukan untuk usaha baru untuk membeli perlengkapan atau peralatan sewa gedung maupun yang lainnya. Yang terakhir adalah memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Risiko yang mungkin terjadi misalnya adalah risiko teknik, risiko finansial, maupun risiko pesaing.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.